Masyarakat di Provinsi Gorontalo saat ini sedang ramai membicarakan perihal investasi ilegal atau bahasa trennya investasi bodong. Fenomena ini banyak sekali kita jumpai, penawaran investasi yang begitu masif di internet. Tentunya dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang terbujuk rayu terjun di dalamnya tanpa memperhatikan faktor resiko. Akibatnya banyak yang mengeluh karena uangnya habis, hingga tidak sedikit pula yang menjadi korban penipuan. Maka disinilah diperlukan sikap yang bijak serta cerdas dalam memilih investasi. Hal ini ditekankan oleh Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tricahyono SIK di hadapan awak media pada saat konferensi pers akhir tahun yang bertempat di Aula Titinepo Polda Gorontalo. Menurut Wahyu, selama lebih dari 5 tahun ia menjabat sebagai Kabid Humas, kasus investasi ilegal semacam ini sudah berulang kali ditangani Polda Gorontalo. Hanya bentuk dan jenis investasinya saja yang berbeda. Ada yang sifatnya online, ada pula yang offline. Jika ingin meraih keuntungan besar, tentunya harus siap dengan resiko yang besar pula. Untuk itu ia berharap kepada insan pers, media massa yang menjadi mitra Polda Gorontalo dalam penyebaran informasi publik, diharapkan turut mengedukasi masyarakat untuk cerdas dalam memilih investasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan konferensi pers akhir tahun ini sudah rutin kita laksanakan. Bahkan mungkin rekan-rekan media saya ini berdiri di sini sudah yang tahun kelima juga. Sudah tahun kelima saya berdiri di sini, mudah-mudahan tidak bosan. Dan tentunya maksud daripada kegiatan konferensi pers akhir tahun ini adalah bukti transparansi keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Setiap keluhan pengaduan masyarakat pasti akan direspon. Dan Polda Gorontalo sendiri sudah membuka yang namanya Humas Presisi. Jadi masyarakat yang merasa mungkin kurang puas dengan pelayanan kepolisian, ada yang melihat perilaku negatif yang kontraproduktif yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, silakan manfaatkan aplikasi Humas Presisi ini untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dalam acara konferensi pers akhir tahun yang diselenggarakan Bidang Humas Polda Gorontalo ini, turut dihadiri Kapolda dan Wakapolda Gorontalo beserta para pejabat utama Polda Gorontalo dan insan pers. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus menekankan, di sepanjang tahun 2021, Polda Gorontalo masih tetap fokus terhadap penanganan COVID-19 dengan melaksanakan target capaian vaksinasi yang sampai akhir tahun 2021 ini sudah mencapai angka di atas 74%. Di samping itu juga, Polda Gorontalo beserta Polres jajaran tetap konsisten di dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana dan menjadi perhatian publik. Salah satunya kejahatan cyber, pinjaman online, dan investasi bodong yang telah trending dan kian meresahkan masyarakat akhir-akhir ini, sehingga menyita perhatian serius dari Kepolisian Daerah Gorontalo untuk mengantisipasi tantangannya ke depan. Sebelum saya menyampaikan hasil kinerja Polda Gorontalo dan jajaran selama tahun 2021, saya selaku Kapolda Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja seluruh personil Polda Gorontalo beserta Polres jajaran, sehingga situasi Kamtibmas di seluruh Provinsi Gorontalo sampai saat ini terkendali dan kondusif. Selain itu, terima kasih juga dan penghargaan kepada stakeholder, rekan kerja kami, baik dari TNI, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, juga insan pers, sekali lagi yang senantiasa mengikuti dan memberikan masukan kepada jajaran Polda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, Kapolda Gorontalo menyampaikan kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap personil Polda Gorontalo dan jajaran yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur TNI, pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menambah kinerja Polda Gorontalo untuk semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di tahun 2022 nanti.